Nama panggilan saya Joni, usia saya 24 tahun. Saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Administrasi Publik. Sekarang saya bekerja di NGO dengan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Halo, nama saya Intan, usia saya 34 tahun. Dulu terakhir kuliah di Fakultas Hukum. Terus kemudian bidang pekerjaan saya saat ini administrasi tepatnya di divisi HR. Nama saya Asep Saripudin, usia saya sekarang 29 tahun. Saya lulusan SMA jurusan IPS. Saya bekerja di salah satu LSM nasional sebagai office assistant. Ya, dalam bidang pekerjaan saya, dalam SDGs, mungkin di SDGs nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mungkin kalau dua lainnya, industri, inovasi dan infrastruktur, lalu ini, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh. Dari 17 SDG ini, yang berkaitan dengan bidang yang saya geluti itu, nomor 1, yang SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Terus 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan 10, berkurangnya kesenjangan. Kehidupan sehat dan sejahtera, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin yang bisa diberikan untuk sekarang itu pemberdayaan atau pemaksimalan kelembagaan lembaga desa demi mencapai sebuah governansi yang baik di tingkat desa ataupun kalau bisa nantinya di tingkat nasional. Oke, menurut saya dari posisi saya saat ini, saya membantu teman-teman tim program dan juga teman-teman divisi lainnya di kantor untuk berkoordinasi dengan stakeholder, yaitu pemerintah, mitra organisasi, dan juga karena saya di HR, maka saya bertugas untuk karena kan di tempat saya bekerja itu kan lebih fokus kepada kesehatan dan menyembuhkan orang sakit ya. Iya. Enggak. lucu banget sih. Ini langsung apa? Terdapat masalah psikologis, kata. Iya, terus. Terdapat gejala gangguan psikotik, terdapat gejala gangguan PTSD. Kenapa? Rujukan. Diagnosa lebih lanjut diperlukan konsultasi ke psikiater, dokter psikolog. Terdapat gejala PTSD, terdapat masalah psikologis seperti cemas dan depresi, terdapat gejala gangguan psikotik. Rujukan. Oh, Anda tidak mengalami gejala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kan pertanyaan di sini kan biasanya jujur ya yang kita alamin ya. Jawabannya juga nggak harus jujur kan. Beberapa hal yang mungkin ternilai di sana, segala kecemasan dan lain-lain mungkin ditimbulkan karena ada beberapa hal yang mungkin seharusnya tidak dipikirkan malah menjadi muncul dan terpikirkan. Ya, sebenarnya nggak terlalu shock sih, karena aku emang udah aware sama soal mental health ya. Bagaimana kedepannya dan lain-lain. Ketika ada gejala-gejala gitu, aku tahu kalau itu tuh sebenarnya merujuk kepada isu-isu kesehatan mental gitu kan. Saran saya sih jangan terlalu, kalaupun kita punya masalah atau apa, jangan terlalu memikirkan masalah tersebut dan jangan terlalu berpikir kalau yang punya masalah itu cuma kita doang gitu. Masih banyak orang-orang lain yang mungkin masalahnya lebih besar dari kita gitu, tapi kita nggak merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu. Mungkin terdengarnya ironi gitu, maksudnya aku kan tadi kayak nggak mau aku mendatangi psikolog gitu, tapi sebenarnya yang kayak tadi aku bilang, aku tahu
bagaimana men-treat diri aku karena aku datang ke situ sebelumnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal-hal yang entah itu mengalami sering cemas, terus udah gitu mungkin ada gejala depresi atau apa, itu ya seek help gitu supaya kita tahu kalau misalnya nanti gejala-gejala itu muncul di diri kita tahu harus ngapain gitu sih. Tetap semangat aja dan tetap semangat dan tetap berdansa itu.